Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, kelas H, Teknik Informatika dengan stambuk 182308, STIMIK di Pandegara, Makassar. Nah, kali ini sebagai syarat tugas besar 2 jaringan komputer 2, yaitu membuat sebuah routing statik menggunakan 3 buah router di Cisco Packet Tracker. Nah, baiklah langsung saja. Adapun desain yang akan kita buat yaitu seperti ini, di mana menggunakan 3 router, 3 switch, dan 6 PC, di mana masing-masing router ini dia akan terhubung ke 1 switch dan 2 PC. Adapun IP dari masing-masing router maupun dari jalur router ke router lainnya yaitu bisa dilihat di sini. Untuk router 0 ada 192.168.1.1 prefix 24. Begitupun dengan router yang pertama itu 192.168.2.1 prefix 24. Router kedua itu 192.168.3.1 prefix 24. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke Cisco. Kita ambil 3 buah router. Kemudian switch. Selanjutnya yaitu PC, komputer. Nah, untuk kabelnya sendiri, di sini kita gunakan saja kabel yang otomatis. Kalau yang sebenarnya, kita bisa menggunakan kabel stripe untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam sini. Nah, untuk kabel otomatis ini, sistem akan menentukan sendiri kabel mana yang cocok, contoh antar switch dengan PC, jika kita menggunakan kabel yang otomatis. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk menghubungkan router dengan router lainnya, kita menggunakan kabel serial. Oh, sebelum kita gunakan atau memasukkan kabel, yang pertama kita cek yaitu pada routernya, apakah ada sudah ada port serial atau belum. Caranya kita klik 2. Nah, di sini bisa kita lihat untuk port serial sendiri, untuk router di sini belum ada. Jadi harus kita masukkan dengan cara itu. Pertama kita matikan dulu routernya, kemudian tarik yang di bawah sini atau drag naik ke sini. Oke, kemudian nyalakan. Begitupun dengan router 1 dan router 2. Matikan, drag, kemudian nyalakan kembali. Begitupun dengan router 2. Oke. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel serial, yaitu dari router 0 ke router 1. Dimana router 0 kita menggunakan serial 0. Kemudian untuk router 1 serial 0. Oke. Kemudian untuk router 1 yaitu dari serial 1 ke serial 0. Oke. Untuk pemasangan kabelnya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi untuk PC ya, atau komputernya. Dimana sesuai yang desain tadi,
di sini ada 6 PC, di mana masing-masing PC ini ikut atau menggateway IP dari routernya masing-masing. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Kita klik pada PC, kemudian desktop, IP configuration. Nah, kita lihat yang gambar yang tadi. Kita masukkan IP ini yaitu 192.168.1.2 prefix 24 karena pada IP ini dia menggetek ke router 0, yaitu IP di mana IP-nya yaitu 192.168.1.1 prefix 24. Nah, kebetulan router di sini menggunakan IP kelas C, di mana dia menggunakan 3 host ID dan 1 network ID. Langsung saja kita konfigurasi. Nah, untuk PC 0 yaitu kita masukkan 192.168.1.2. Mengapa 1.2? Karena 1.1 telah dipakai oleh router itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, jangan lupa masukkan gateway agar PC ini bisa terhubung nantinya ke router. Nah, IP router sendiri itu 192.168.1.1. Oke. Begitupun dengan PC 1. Config. Kita masukkan 192.168.1.3. Kenapa 1.3? Karena 1.2 dan 1.1 telah dipakai sebelumnya. Jangan lupa masukkan gateway dari router 168.1.1. Oke. Selesai. Kemudian untuk yang kedua, PC 2 dan PC 3. Kita masukkan IP yaitu 192.168.2.2 dan 2.3 karena 2.1 telah dipakai oleh router 1. Jangan lupa masukkan gateway. Oke. Kemudian PC 3. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pada router 3, di mana kita menggunakan IP 192.168.3.1. Jadi, untuk itu ini yaitu 192.168.3.1 prefix 24. 4 yaitu 192.168.3.2. Kemudian kita masukkan gateway 192.168.3.1. Oke, setelah PC-nya kita setting, selanjutnya kita setting di routernya. Kita setting di router yang pertama, masuk di config untuk pas Ethernet 0/0 untuk jaringan pertama. Port statusnya kita on kan. Oke. Kemudian kita masukkan IP-nya itu 192.168.1.1 prefix 24 dengan network-nya itu 255.255.255.0. Saya desain tadi ini. Oke. Kemudian untuk port serialnya, untuk serial 0. Di sini port statusnya kita on kan, kemudian clock rate-nya kita kasih 64.000. Oke. Kemudian kita di sini IP address-nya kita masukkan IP, di mana IP ini adalah IP jalur untuk terhubung ke router pertama. IP-nya yaitu ya ini 10.10.10.1 10.10.10.1. Oke. Di sini prefixnya 8.
Nah, kemudian kita close. Nah, untuk router 0 selesai. Kemudian router yang kedua, 0. Untuk pas Ethernet 0 per 0, port statusnya kita aktifkan. Kemudian kita masukkan IP-nya tadi, yaitu 192.168.2.1 prefix 24. Oke, selesai. Selanjutnya router yang ketiga. Masuk di config. Sorry. Untuk router yang kedua tadi lupa di setting, yaitu jangan lupa setting untuk serial 0 per 0-nya. Per statusnya kita on, untuk clock rate-nya kita kasih 64.000. Dan IP address-nya yaitu 10.10.10.2/8. Nah, di mana 10.10.10.2 ini merupakan jalur untuk mengakses ke router pertama. Sorry, maksud saya untuk mengakses router yang kedua itu dia memiliki IP 10.10.2 prefix 8 untuk serialnya. Kemudian kita masuk ke router yang ketiga. Oh, jangan juga lupa setting untuk serial 0 per 1-nya, yaitu di mana IP-nya itu di sini. Ini IP-nya 20.20.20.1. On, kemudian clock rate-nya samakan, itu 64.000. Kemudian IP-nya itu 20.20.20.1 prefix 8. Oke. Nah, kemudian untuk router yang ketiga, kita setting pas Ethernet 0 per 0-nya. Oke, kemudian port statusnya kita kasih on. Kita masukkan IP 192.168.3.1 prefix 24. Nah, kemudian untuk serial 0-nya kita aktifkan. IP address-nya itu 20.20.20.2 prefix 8. Nah, IP-nya ini 20.20.20.2 prefix 8. Oke, selesai. Jangan lupa port statusnya on kan. Kemudian masukkan clock rate-nya 64.000. Oke. Nah, selanjutnya kita cek untuk jaringan yang pertama dulu, dari PC 1 ke PC 2. Oke, successful. Untuk PC 3. Nah, bisa dilihat untuk pengiriman data dari PC yang berbeda router. Di sini masih bisa dilihat masih violet. Mengapa violet? Karena untuk static IP-nya belum kita setting di masing-masing router. Jadi router ini atau PC ini masih terhubung dengan satu router, belum terhubung ke router lainnya atau PC yang lainnya. Caranya yaitu kita masuk ke router, kemudian pilih static. Nah, di sini kita kan berada di posisi yang pertama. Jaringan yang akan terhubung ke router pertama yaitu router kedua dan router ketiga. Di mana IP pada router kedua yaitu 192.168.2.1 dan router yang ketiga itu 192.168.3.1. Nah, di sini ini IP dari masing-masing router. Langsung saja kita masukkan di sini 192.168.
Kemudian untuk net address-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk next hop-nya yaitu IP pertama yang dituju dari router pertama, dari sini ke sini. IP pertamanya itu IP dari router yang kedua, yaitu yang ini, 10.10.10.2. Oke, kemudian klik add. Nah, untuk IP pada router yang kedua itu sudah terdaftar pada router pertama. Selanjutnya yaitu untuk router ketiga, di mana IP pada route 3 itu 192.168.3 untuk host ID-nya sendiri, dan .1 untuk network ID-nya prefix 24. Kita ganti saja jadi 3.0. Kenapa kita menggunakan .0? Karena untuk .1 tadi, 2 dan 3 itu sudah digunakan pada router yang ketiga. Makanya kita ambil default yaitu 0. Untuk network-nya tetap sama karena pada IP ini memiliki prefix 24. Kemudian next hop-nya untuk next hop-nya sendiri yaitu karena jalurnya masih sama, untuk menuju ke sini, untuk IP yang pertama dituju yaitu IP di sini. Untuk router kedua, dari router ketiga, IP pertama yang dituju yaitu router kedua, kemudian ke router ke satu. Makanya kita ambil dulu IP pada router kedua. Masih sama jalurnya, langsung saja kita add. Oke, sudah terdaftar. Hal ini harus dilakukan untuk semua router agar bisa bertukar informasi. Kemudian selanjutnya kita setting ke router kedua. Pilih static. Nah, di sini untuk IP-nya kita masukkan jaringan yang pertama atau IP pada router pertama, 192.168.1.0. Nah, untuk networknya sendiri, karena masih menggunakan prefix 24, kayaknya kita masuk networknya ada 255.255.255.0. Untuk networknya sendiri berarti IP pada router pertama, yaitu ini, 10.10.10.1. Oke, untuk router yang pertama sudah terdaftar. Kemudian untuk router atau jaringan pada router ketiga, langsung saja kita ganti 3.0. Nah, untuk test hop-nya berarti IP pada router ketiga itu 20.20.20.2. Add. Oke, sudah terdaftar. Nah, untuk yang terakhir kita setting untuk router yang ketiga. Pilih static. Kita daftarkan network untuk router yang kedua ini, router yang akan dituju. Itu 192.168.1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya kita gunakan ini, karena jalurnya itu dari router ketiga menuju router kedua.
kemudian add. Nah, untuk router yang kedua sudah terdaftar. Atau IP router yang pertama, sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya yaitu IP pada router kedua. Sini kita ganti saja jadi 2.0. Untuk netmax-nya masih sama dan exhop-nya juga masih sama. Kenapa dia menggunakan exhop 20.20.20.1? Karena dia melewati jalur yang pertama itu di sini, jalur ke router kedua dulu, kemudian ke router pertama. Dan kita add. Nah, semua router sudah kita konfigurasi dengan IP seperti di gambar ini. Selanjutnya kita coba mengirim file antara PC dengan router yang berbeda ke PC lainnya. PC 0 ke PC 2 berhasil. Kemudian PC 1 ke PC 3. PC 2 ke PC 3 successful. Oke. PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Ulangi. Oke, PC 3 ke PC 1 berhasil. Kemudian PC 4 ke PC 2. Di sini statusnya sudah successful, artinya data sudah berhasil terkirim dan untuk semua PC sudah terhubung satu sama dengan yang lain. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.